bersama saya, Elfrida Yuliana Yena, kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Hari ini saya kembali membuatkan satu parodi atau video dari mata kuliah Kajian dan Seminar Masalah-Masalah Sosial. Dan hari ini saya akan mengambilkan salah satu judul terkait dengan Facebook dan mediatisasi dari keagamaan atau agama. Oke, hari ini saya mengkaji dari salah satu contoh dari isi buku, yaitu terkait dengan di negara Malaysia. Oke, lebih lanjut saya akan menjelaskan bahwa Malaysia sering dipromosikan sebagai negara multikultural. Gagasan ini atau multikultural ini dikemas dengan konotasi positif baik lokal maupun secara internasional. Ketika diiklankan secara internasional, Malaysia yang multikultural merupakan bentuk indah dari keragaman masyarakat. Malaysia yang multikultural merupakan bentuk yang indah dari keragaman masyarakat sebagai calon wisatawan yang membangkitkan daya pikat untuk mengalami koleksi yang harmonis dari berbagai budaya eksotis di satu tempat. Untuk internasional, komunitas Malaysia sering digambarkan oleh perwakilan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang secara harmonis mengintegrasikan negara lain secara etnis dan agama minoritas. Dalam hal ini yang diungkapkan dari Masjid Arif pada tahun 2000. Gagasan harmoni ini dalam keagamaan juga sering digunakan dalam propaganda lokal, terutama untuk menjaga hubungan atau relasi yang secara damai antara berbagai etnis atau komunitas. Sejak kemerdekaan dari negara Malaysia yang pada tahun 1957 dari kerajaan Inggris dan kemudian diproduksikan pada tahun 1970, orang Malaysia sudah berulang kali dibanjiri pesan yang mengingatkan mereka tentang pentingnya kesatuan multikultural. Dari contoh ini yang muncul adalah kampanye satu atau pertama kalinya Malaysia yang diluncurkan oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Menteri Najib Razak pada tahun 2010. Kampanye tersebut dilatar belakangi atau suku keyakinan agama untuk hari esok, yang dimana dipromosikan dan ditekankan pentingnya persatuan nasional tanpa memandang ras atau latar belakang atau satu suku keyakinan atau keagamaan. Kampanye dirancang untuk menginformasikan berbagai kebijakan inisiatif untuk mempromosikan antara budaya perdamaian di dalam negeri yang menunjukkan kenyataan bahwa tidak semua keagamaan itu atau bagaimanapun itu semuanya itu indah atau sempurna. Terkait dengan pembacaan secara umum, pada kenyataannya bahwa multi etnis dan isu-isu yang mendominasi sebagian besar terkait dengan proses pembentukan negara itu sampai saat ini sebagian besar masih dilandai dengan partai politik yang terjadi di Malaysia. Ini yang terjadi di dalam isi buku ini, bahwa sama hal yang terjadi di negara-negara Indonesia yang masih dilatar belakangi politik yang masih didasarkan, atau di sini masih kita melihat dari atau latar belakang pertama itu adalah ras atau perbedaan kepercayaan kita. Negara Indonesia itu masih meninggikan hal itu, masih menunjang hal itu sebagai patokan bahwa perbedaan ras itu masih kita tingkatkan dalam suatu meningkatkan partai politik tersebut. Itu juga kita lihatkan terjadi pada negara Malaysia ini.
Dalam dekade terakhir, partai politik yang melebihi liberal dan inklusif, ikatan yang menjadi terkenal di negara ini bahwa sangat aktif dan lokal organisasi supremasi atau Melayu atau sampai dengan hal yang Muslim sayap kanan seperti Persatuan Pribumi Perkasa dan Ikatan Muslim Malaysia juga muncul yang memperjuangkan sikap garis keras pada tingkat arimatif, kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Kekhawatiran yang muncul di beberapa politis lembaga keagamaan komentator publik adalah bahwa langkah seperti itu pada akhirnya akan membuka jalan bagi sudut hukum yang akan dipublikasikan adalah bahwa langkah itu pada akhirnya menjadi salah satu jalan hukum untuk diperkenalkan ke Malaysia, dan itu pasti akan mempengaruhi penduduk non muslim di negara tersebut. Akibat politik ini tetap datang dalam bentuk pendukungan RUU terancam non muslim dari campur tangan dalam urusan Islam. Melihat dari realita juga sekarang bahwa negara Indonesia itu masih melekat pada perbedaan etnis tadi bahwa atau ras, bahwa di sini kalau melihat dari pandangan politiknya juga negara Indonesia masih diimbangi bahwa memilih kandidat itu masih dilihat dengan latar belakang itu tersebut. Jadi sangat menjadi tolak ukur sekali bagi pemikiran kita masyarakat, bagaimana negara kita bisa maju kalau kita tidak pernah menghilangkan pandangan-pandangan seperti itu untuk yang tentunya membawakan nilai positif bagi kita. Melihat dari banyak realita ataupun yang sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang. Berangkat dari hal ini tentunya media sosial akan menjadi daya tarik dari tingkat kinerja seseorang juga, perkembangan bahwa pendekatan dengan masyarakat. Hal ini kita bisa lihat bahwa bagaimana realnya atau kerjanya satu kandidat untuk bisa mendekatkan diri pada masyarakat ataupun memberikan terkait dengan nilai-nilai positif yang dapat memberi respon atau respek positif dari pandangan masyarakat untuk bisa menjadikan salah satu kandidat yang benar-benar mampu memberikan suatu perubahan terhadap suatu negara tersebut. Melihat dari latar belakang ini bahwa ataupun melihat dari narasi yang diungkapkan atau yang terjadi di negara Malaysia yang masih menekankan masyarakat multikultural bahwa dalam hal ini mereka dalam hal ini masih memandang masih meningkatkan rasa nasional, tapi ada satu dua hal yang masih memandang ras ataupun perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu tentunya kembali pada dunia politik tersebut. Terkait dengan narasi ini itu bersifat terbatas karena seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa keabsahan terbatas yang diberikan kepada seluruh media sosial arus utama telah menyebabkan tindakan gustation dan framing itu bisa atau maka sangat penting untuk bergerak melampaui antar agama. Keterlibatan hak ini luar representasi media massa terkait dengan institusional dari keterlibatan antaragama tingkat nasional di Malaysia dan mengeksplorasi bentuk sehari-hari dinamika antaragama, dan di antaragama ini tentunya memiliki banyak isu-isu. Isu-isu ini muncul tidak sepenuhnya mewakili bentuk media konten yang berkaitan dengan agama di negara ini. Bahwa memang juga salah satu nilai dampak negatifnya itu berangkat dari media sosial. Media sosial ini tentunya punya satu kreativitas untuk mengembangkan atau menciptakan narasi-narasi baru dari suatu problematika masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini juga bisa menimbulkan pandangan-pandangan negatif dari masyarakat.
Oke, maka dari itu satu yang menjadi kesimpulan di sini bahwa sebagai anak generasi tentu kitanya betul adanya sebagainya, kita harus berangkat dari sekarang lah, mampu merilis atau menggali masalah-masalah yang terjadi ataupun masalah-masalah sosial yang kadang melanda masyarakat kita ataupun negara kita ataupun masyarakat Indonesia. Kita mencari tahu titik lemahnya di mana untuk kita bisa gali untuk mendapatkan suatu solusi, dan bagaimana kita menggunakan media sosial dengan nilai dan positif yang tentunya dapat memanfaatkan dan memberi nilai tambah bagi kita, bagi pengetahuan, dan tentunya mendapatkan solusi yang mapan atau bisa mengatasi suatu masalah. Berangkat dari masalah kecil akan bisa atau kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah besar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.